Hey hey, Efficieners. Ketika menjadi cantik dianggap keistimewaan yang bikin hidup jadi lebih mudah. Salah satu topik seputar hak istimewa atau biasa dikenal dengan istilah privilege terus menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat nih. Privilege sendiri didefinisikan sebagai keuntungan atas orang lain karena nilai sosial yang dianggap berasal dari karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Hak istimewa atau yang dinamakan privilege ini juga sering dikaitkan dengan penampilan fisik seseorang loh, seperti dari warna kulit, badan ramping, dan masih banyak lagi. Hal ini dinamakan beauty privilege. Pasti sering mendengar jadi orang cakep itu enak ya, hidupnya mudah, masalahnya berkurang, hanya karena mukanya cakep. Efficieners, jika ada yang diuntungkan, pasti ada juga yang dirugikan, bukan? Dan biasanya, orang-orang yang dirugikan ini akan lebih sensitif dan lebih aware nih soal ketimpangan tersebut. Contohnya, ras berkulit hitam akan lebih aware soal isu rasisme, perempuan akan lebih aware sama gender dan isu patriarki, dan isu feminisme dibandingkan dari laki-laki. Ketidaksetaraan bisa ada dan thriving karena orang yang diuntungkan dari sistem ini akan terus melestarikannya. Efficieners, apa sih beauty privilege itu? Beauty privilege adalah keuntungan umum dalam hidup yang dimiliki orang-orang yang berpenampilan menarik secara fisik dibandingkan orang-orang yang kurang menarik. Sederhananya, mereka mempunyai hak-hak istimewa. Berbagai penelitian dan survei ilmiah telah membuktikan bahwa penampilan kita sebenarnya memiliki korelasi langsung nih dengan seberapa baik kita diterima oleh orang lain, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Daya tarik fisik ini pun akhirnya dianggap dapat menentukan kualitas hidup, terlepas dari kepribadian, keterampilan, bakat, atau apapun kelebihan lainnya yang dimiliki beberapa orang. Penelitian soal beauty privilege dikutip dari media My Imperfect Life. Secara ekonomi, telah ditunjukkan bahwa orang-orang yang cantik atau tampan itu tidak lebih produktif atau kreatif daripada seseorang yang berpenampilan biasa saja. Tetapi, mereka memiliki banyak kepercayaan pada keterampilan mereka sendiri. Sebuah penelitian di Argentina pada tahun 2012 misalnya, menyebutkan pria dan wanita yang tampilannya cakep itu lebih mungkin dipanggil dalam wawancara kerja daripada yang tidak loh. Tidak fair ya. Bentuk beauty privilege dalam kehidupan sehari-hari. Cantik atau tampan sebenarnya relatif dan tergantung pada selera setiap orang. Namun dalam konteks beauty privilege ini, ada sebuah standar kecantikan yang begitu mengakar di masyarakat loh. Sebagian besar didasarkan pada standar kecantikan Eropa, yaitu berkulit putih, tinggi, kurus, dan baru-baru ini, yaitu seberapa mendekati seseorang dengan istilah Instagram face. Semakin mendekati standar tersebut, semakin seseorang cenderung mengalami beauty privilege yang terkadang disebut pulchronomics, yakni akan diterima secara luas ketika semakin menyerupai orang-orang cantik yang kita lihat di iklan, televisi, atau di majalah. Ide ini semakin menjadi fokus baru dikarenakan meningkatnya popularitas filter TikTok seperti filter beauty scanner dan attractiveness filter. Efek media sosial itu sangat berpengaruh ya, meskipun jelas tidak lebih dari sebuah permainan tanpa dasar fakta. Namun telah menunjukkan betapa bersemangatnya keinginan orang untuk dianggap menarik secara konvensional. Semua orang itu menarik dengan kelebihannya masing-masing loh. Efficieners, semakin kita melihat keragaman di layar TV, media sosial, dan catwalk, semakin kita tumbuh untuk memahami dan menerima bahwa tidak ada yang sempurna dan bahwa
orang dapat mengekspresikan kecantikannya dengan berbagai cara. Hal ini yang nantinya akan menghasilkan perubahan besar di masyarakat secara keseluruhan dalam hal peningkatan harga diri, karena orang-orang menyadari bahwa mereka memiliki suara dan berharga, terlepas dari penampilan mereka. Hal ini juga akan membuka peluang bagi banyak orang karena mereka tidak lagi dibayangi oleh standar kecantikan nih. Setiap orang memiliki sisi cantiknya masing-masing loh, Efficieners. Dan pastinya ada kelebihan dan kekurangan di baliknya. Jadi, saling membutuhkan satu sama lain. Dan setiap orang memiliki privilege-nya masing-masing ya. Jadi gimana? Kamu masih percaya beauty privilege nggak?